Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan alur cerita film My Wife is a Gangster Season 2. Karena banyak banget yang minta untuk diterusin season 2-nya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja klik like, komen, dan juga subscribe. Dan ini dia alur cerita filmnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan pertempuran antara anak buah geng Hyunjin melawan gangster lain. Terlihat anak buah Hyunjin yang dihajar habis-habisan dan benar-benar sudah hampir sakratul maut. Namun tiba-tiba datanglah seorang wanita dari helikopter yang menuju gedung tersebut. Ternyata wanita itu adalah Hyunjin. Dan tanpa pikir panjang, Hyunjin pun mengeluarkan senjata gunting sakti lalu langsung ikut bertempur membantu anak buahnya. Dengan jurus kanuragannya, kehadiran Hyunjin pun benar-benar bisa membalikan keadaan. Namun sayangnya, tiba-tiba bantuan musuh pun datang hingga membuat Hyunjin jadi kewalahan. Bahkan tendangan maut dari salah satu musuhnya pun berhasil membuat Hyunjin mental dan terjatuh. Untungnya tubuh Hyunjin mendarat tepat di terpal tenda, lalu terpental lagi ke truk pengangkut ayam hingga kepalanya pun terbentur. Tak lama kemudian muncullah beberapa pemuda yang melakoni balap liar, yang mana balapan liar itu mengganggu laju truk ayam tersebut sampai oleng dan Hyunjin pun terjatuh. Di sekitar tempat jatuhnya Hyunjin, muncullah seorang pria yang sedang teler bernama Jae Seol. Melihat kondisi Hyunjin yang tidak sadarkan diri dan penuh dengan bulu ayam, Jae Seol pun kasihan dan berusaha menolong Hyunjin dengan menggendongnya. Namun ya, namanya juga orang lagi teler. Alhasil singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Kali ini kita diperlihatkan kembali dengan sosok Hyunjin yang kini tampil berbeda dan terlihat jauh lebih cantik. Usut punya usut, ternyata saat ini Hyunjin tinggal bersama Jae Seol karena dia mengalami amnesia akibat kepalanya terbentur berkali-kali di malam itu. 한마디로 복덩어리가 나온 끝에 떨어진 거지. 나 혼자 하던 7년간의 매출가만 먹는다. 지난 2년간의 매출이 그녀가 누구였든지 아무래도 좋다. Di kehidupan barunya ini, Hyunjin bekerja di warung makan milik Jae Seol. Namun karena tidak bisa masak, akhirnya Hyunjin pun ditugaskan sebagai juru antar alias kurir. 하루 24시간 일을 해도 끄떡없는 체력. 그것도 원더우먼이 말이야. Karena Hyunjin mengalami lupa ingatan berat, namanya pun kini berganti menjadi Tesu-Tesu. Dan sesekali dia sering berusaha melakukan terapi-terapi yang di luar nulur seperti ini. Ya, bukannya jadi ingat masa lalunya, gara-gara kesetrum rambutnya pun jadi Sementara itu diketahui, Jae Seol yang sudah lama menyandang gelar biawak duda ternyata sangat menyukai Hyunjin. Bahkan sesekali dia juga mencoba untuk ngicipin Hyunjin, namun selalu saja gagal dan ditendang Hyunjin. 빠른 시일 내에 아이도 셋은 만들어 놔야겠다. 이게 죽을라고. Kecantikan Hyunjin yang kini sudah memiliki rambut panjang pun ternyata juga menggoda om-om botak bernama Sugiyarto, adiknya kakek Sugiono. Namun inilah yang dilakukan oleh Hyunjin. 이분 사정 정도는 보니까 그러면은 저희 사장님하고
Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan sekelompok gadis remaja yang sedang ngegosipin Ebel Cobra. Dan diantaranya ada anak dari Jaseol yang bernama Jihyun. 그 국산색 열나 양갱이 같지 않냐? 아 존나 싫어 진짜. 아 말도 꺼내지 마. Ketika lagi asik-asik ngegosip, tiba-tiba muncullah sekelompok geng pembuli yang langsung ngebully Jihyun dan teman-temannya hingga terjadilah perkelahian. 내가 너희 같은 일진의 새끼들 무서워할 줄 알아? Setelah berkelahi, Jihyun pun pulang. Dan sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya yang semakin dekat dengan Eunjin. 지금 시간 몇 시인데 아직까지 여기 있어? 그럼 당신은 그러다 둘이 큰일 치겠어. Jihyun pun marah dan ngambek masuk kamar. Sebab ternyata Jihyun tidak suka ayahnya dekat-dekat dengan Eunjin karena takutnya sang ayah bakal kawin lagi. 그냥 건강고스톱 치는 거야 지금. 그렇게 저 여자가 좋으면 호적 정리하고 살아. 야 너. Keesokan harinya, Eunjin pun memulai aktivitasnya mengantar paket dengan mengendarai motor secara ugal-ugalan ala emak-emak ras terkuat di muka bumi. Di suatu waktu muncullah beberapa gangster yang makan di kedai Jaseol. Dengan tengilnya mereka tidak mau membayar padahal udah makan nasi satu bakul. 저 카피 새끼 또 왔네? 또 음식 가봤는 거죠. 탕수육 하나, 팔보채 하나, 가주새우 하나, 총 11만 8,500원. 아니 우리 몰라서 그래요? 어씨 미안해요. Di sini Eunjin pun berusaha meminta bayaran pada mereka, namun mereka malah mau memukul. 내고 가시죠. Untungnya ada Jaseol yang menolong Eunjin dengan kerennya. Namun ketika udah di luar toko, Jaseol malah berubah jadi ketakutan dan ngajak damai-damai. 나가자. 언제든지 들립시오 형님. 제가 최고급 요리를 뭐 알아 죽었냐? Meski begitu, ternyata Jaseol ini cukup cerdik guys. Karena diam-diam dia berhasil mencopet uang para begundal itu dengan jurus mencopet yang dia pelajari dari pematang siantar. 동업자. 탈피하십시오. 어디 가고? 모자라잖아. Di siang harinya, Eunjin yang sudah selesai kerja ngantar makanan pun menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah bank. Sambil menunggu antrian, Eunjin terus memandangi foto masa kecilnya bersama sang kakak, walau dia tidak ingat sama sekali. 누굴까 얘네들은 내 어린 시절? Meskipun amnesia, ternyata keahlian Eunjin dalam menggunakan gunting sama sekali belum hilang. Terlihat ketika dia memainkan gunting saat sedang ngantri di bank. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja muncullah segerombolan perampok yang beraksi di bank tersebut. Agar selamat, Eunjin pun lebih memilih untuk tiarap mengikuti instruksi dari para perampok ini. Namun, ketika Eunjin melihat seorang ibu hamil yang disakiti, Eunjin jadi bisa mengingat sedikit ingatan traumanya di masa lalu. Dan kontan saja, Eunjin pun langsung refleks bergerak dan menghabisi para perampok tersebut. Setelah semua perampok itu tumbang, Eunjin pun jadi bingung kenapa dia bisa bertarung seperti itu. Dan karena Eunjin sadar bahwa aksinya terekam CCTV, akhirnya Eunjin pun memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, anak buah Eunjin ternyata selama ini masih terus berusaha mencari keberadaan Eunjin. Namun meski sudah berkeliling banyak kota, mereka masih belum dapat menemukan Eunjin. 제발 대답 좀 해주십시오 형님. Sementara itu Eunjin sendiri hingga kini masih belum menyerah untuk mengembalikan ingatannya. Hingga akhirnya di perpustakaan dia menemukan satu metode untuk mengembalikan ingatannya. 번개를 맞는다 진짜. Eunjin pun segera pergi ke daerah yang banyak petirnya. Karena menurut buku itu sambaran petir bisa mengembalikan ingatan masa lalu. Namun meskipun sudah berusaha lari sana lari sini untuk mengejar petir, tetap saja petirnya tidak mau menyambar karena mungkin petirnya takut sama Eunjin.
Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan segerombolan rombongan mobil yang ternyata itu adalah kelompok geng White Shark yang ternyata masih selamat dari insiden pembakaran di film pertama. 이런 병신 같은 새끼들. 마이크 테스트. 씨발 가오 다 떨어지는구나. Kedatangan pimpinan geng White Shark yang kini rambutnya gondrong ternyata adalah ingin mengadakan suatu rapat. Dan dari rapat ini terungkaplah sebuah fakta bahwa orang yang mengacau di rumah makan Jaseol kemarin adalah anggota dari geng White Shark. 다 빠진 다음에야. 죄송합니다. Di sini sang pemimpin yang lagi butuh uang buat bayar hutang pinjaman online sekaligus buat main slot alias judi online, akhirnya memerintahkan anak buahnya di kota ini untuk meminta pajak keamanan pada para pedagang secara paksa. 죄송합니다 회장님. 제가 곧 다 받아내겠습니다요. 모자란 새끼들. Dan setelah perintah itu turun, para anggota gangster White Shark pun langsung beraksi dengan membuat onar di toko pedagang agar para pedagang mau menandatangani kontrak iuran rutin biaya keamanan. Kepletot lidah kulur. Di malam harinya terlihat Ji-hyun yang sedang dibully oleh teman satu sekolahnya. Di sini mereka hendak merusak wajah Ji-hyun. Namun untungnya tiba-tiba Eun-jin datang untuk menolong dengan gunting kembarnya. 얘들아, 잠깐. Dan inilah hasilnya. Karena sudah ditolong, akhirnya Ji-hyun pun perlahan mulai luluh. Namun dia masih terlihat gengsi untuk mengakui keberadaan Eun-jin. Keesokan harinya, Eun-jin meninggalkan sebuah surat untuk Jaseol, yang mana dalam surat itu Eun-jin meminta izin pergi berikhtiar untuk mengembalikan ingatannya. Eun-jin pun pergi ke sebuah kuil di tengah hutan untuk berkonsultasi dengan seorang biksu tentang masalah ingatannya. 나무간 새엄보살. Ketika sang biksu memeriksa Eun-jin, dia pun kaget melihat gambar tato naga hitam yang ada di punggung Eun-jin. 등 쪽에 문제가 있네. Menyadari Eun-jin sejatinya adalah orang yang berbahaya, sang biksu pun menyuruh Eun-jin untuk mencari ular putih Orochimaru yang sedang kebelet kawin yang ada di tengah hutan untuk memakan bisanya. 깊은 산 속에 겨울잠을 자고 있는 별의 흐름을 풀어줘야 하네. Karena bisa ular putih Orochimaru itu dipercaya bisa mengembalikan semua ingatan Eun-jin. 우과 우야 되네 백사. Waktu pun terus berganti. Kepergian Eun-jin ternyata berdampak besar pada kehidupan Jaseol dan juga Ji-hyun. Sebab tanpa kehadiran Eun-jin, mereka kini benar-benar kewalahan mengurus restoran. 왜? 수수가 좋아하는 건강고스톱 요새는 안 쳐? 야 그거야 내가 배달하기 귀찮아서 그렇지. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncullah sesosok pengembara berpakaian kumuh yang ternyata pengembara itu adalah 아유, 아주 큰 스님 나오셨네. Eun-jin pun bercerita bahwa selama ini dia pergi mengembara mencari ular putih Orochimaru. Dan gak pakai lama, Eun-jin pun memasak ular itu untuk dijadikan obat. Namun bukannya dikonsumsi bisanya sesuai petunjuk dari biksu. Di sini Eun-jin yang gak mau ribet pun malah langsung memakan ular itu dan akhirnya ingatan pun tidak kembali. Hari pun berganti, kali ini memperlihatkan para polisi yang berkeliling toko untuk mencari keberadaan Eun-jin. 수사에 협조를 좀 부탁드리겠슈. 이 지역 사람 같은데. Kabar itu pun sampai ke telinga Eun-jin. Eun-jin yang mengira dirinya akan ditangkap karena sering mengendarai motor dengan ugal-ugalan pun akhirnya memilih kabur bersama Jaseol karena takut ditangkap. 아, 그냥 돌아가요, 사장님. Sayangnya di pelarian mereka, tiba-tiba motor butut itu pun mogok hingga akhirnya polisi pun berhasil mengejar mereka. Namun ternyata pengejaran polisi ini bukanlah karena ingin menangkap Eun-jin.
melainkan karena pihak kepolisian ingin memberikan penghargaan pada Eunjin karena sudah berhasil meringkus para perampok di bank kala itu. 21세기의 신여성 슈슈 우리의 영웅입니다. Dan bukan hanya penghargaan, di sini Eunjin juga langsung diangkat menjadi presiden dalam paguyuban para pemilik toko. 장인회장으로 추대합시다. Kejadian ini pun dilihat oleh ketua geng White Shark, namun hingga saat ini sang ketua geng masih belum tahu bahwa orang yang diangkat sebagai presiden paguyuban adalah Eunjin, sang rival sejatinya. 얘 저것들 지금 못 오는 거냐? 중국집에서 짱기 배달하는 얘긴데. 야, 당신 이거 대단하네. Karena ingin berkenalan dengan presidennya para pedagang, ketua geng pun memutuskan untuk memesan makanan di restoran Jaseon. 그만 짬뽕 하나 시켜. 왠지 저녁 쌍판땡이 아주. Dan ketika makanan datang, betapa terkejutnya sang pemimpin saat mengetahui orang yang mengantar makanan adalah Eunjin, salah satu petinggi di kelompok gangster Gunting Iblis. 에이, Merasa ada yang aneh, ketua pun menyuruh anak buahnya yang bernama Junman untuk memantau setiap gerak-gerik dari Eunjin. 야 준만아, 아무튼 알았지? Karena merasa ragu apakah orang ini benar-benar Eunjin, Junman pun mencoba beberapa cara untuk memastikan bahwa orang ini adalah Eunjin. Mulai dari jualan gunting yang merupakan senjata andalan Eunjin, 요즘 이런 것도 엿바꿔줄 수 있어요? nyanyi bareng anggota gangster, sampai melukis naga Momonosuke di punggungnya sambil hujan-hujanan. Namun bukannya mendapat kepastian, ujung-ujungnya si Junman malah masuk angin. Keesokan harinya muncullah Seri yang merupakan guru Eunjin yang mengajari Eunjin cara menjadi wanita yang benar. 안녕하세요. 셀이에요. Di kota ini ternyata Seri berniat untuk menjadi pelayan di salah satu kafe. Namun siapa sangka di malam hari ketika dia hendak makan, ia malah bertemu dengan Eunjin di restoran milik Jaseol. Menyadari itu, Seri pun berusaha mengingatkan Eunjin dengan jurus goyang dada. Namun sayangnya hal itu sama sekali belum membuat Eunjin ingat apa-apa. 아, 오빠. Sementara itu, Junman yang ingin melanjutkan penyelidikannya tanpa sengaja melihat Seri nyungsep dan memperlihatkan isi dalam roknya. Dan gara-gara hal itu, Junman pun jadi hilang fokus dan harus ketabrak pengendara motor yang juga hilang fokus karena melihat isi dalam rok Seri. Junman pun dibawa ke rumah sakit. Selain mengalami patah kaki kiri dan kanan, sang dokter juga mengatakan bahwa kaki tengah Junman juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena saat kecelakaan, posisi kaki tengahnya Junman sedang berdiri. 환자의 상태에 대해서 제가 불알이 터져서 성생활이 불가능합니다. Mendengar itu, ketua geng White Shark pun jadi salah paham dan mengira bahwa semua ini adalah ulah dari Eunjin. 내 이발치 인연. 아니 근데 인연은 Sementara itu, Seri yang sudah tahu keberadaan Eunjin pun segera menelpon Majang, salah satu anak buah dari Eunjin, untuk memberitahu keberadaan Eunjin. 근데 날 모르는 척하는 거. 오빠 듣고 있어? Tanpa pikir panjang, anak buah Eunjin pun datang untuk menemui Eunjin. Majang pun memberitahu tentang masa lalu Eunjin serta menunjukkan foto-foto Eunjin ketika mengadakan pernikahan dengan Kang Soil, yaitu suami Eunjin di film pertama. 형님 제 진가입니다 형님. 님은 우리 조폭계에 살아있는 전설이셨습니다. Dan dari sinilah akhirnya para warga pun tahu tentang masa lalu Eunjin yang merupakan seorang gangster legendaris. 아니 꽃뱀인 줄 알았더니 깡패 두목이었대. Di malam harinya, Ji-yoon pun mencoba memprovokasi Eunjin. Ji-yoon yang tadinya mulai melunak pada Eunjin, kini kembali jadi marah dan mencoba memukul Eunjin dengan kayu. Saat hendak memukul Eunjin, hampir saja Ji-yoon terjatuh dari atas gedung.
Namun di sini Enjin kembali hendak menolongnya dan alhasil Enjinlah yang terjatuh. Namun siapa sangka ternyata akibat terjatuh dari atas gedung inilah akhirnya ingatan Enjin mulai kembali secara perlahan dan dia mulai sadar siapakah dirinya yang sebenarnya. 내가 뒤를 사과를 받아야 하는 건가? Setelah mendapatkan ingatannya kembali, Enjin pun mencoba menjumpai ketua gangster White Shark yang selama ini sudah memaksa para pedagang untuk membayar pajak keamanan. 어이 깔치 널 만나갖고 행복한 적이 단 한순간. Dan karena tidak menemukan kata sepakat dalam mufakat, akhirnya pertarungan pun pecah di sini. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Enjin pun memutuskan untuk kabur. Tak terima Enjin kabur begitu saja, di malam harinya ketua White Shark pun memanggil Jaseol dan memaksanya untuk bekerja sama menjebak Enjin. 네가 윤재철이야? 예, 그렇습니다. 네가 좀 도와줘야 쓰겠다. 그냥 지금 어딘가에 짱박혀서 숨어 있는 것 같은데. Bukan hanya itu, ternyata diam-diam gangster White Shark juga menculik Ji-hyun, anak dari Jaseol yang baru saja pulang dari sekolah. Sementara itu, Eunjin sendiri sudah bergabung dengan anak buahnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Jaseol menelpon Eunjin untuk meminta bantuan karena anaknya kini sedang diculik oleh gangster White Shark dan akan dijual untuk dijadikan kupu-kupu malam. Mendengar itu, keesokan harinya Enjin pun langsung datang ke markas White Shark untuk menyelamatkan Ji-hyun sendirian. 언니. 걱정 마. 내가 구해줄게. Namun ternyata penculikan ini sesungguhnya sudah direncanakan oleh Jaseol dan pimpinan White Shark supaya mereka bisa menangkap Eunjin dengan mudah. 할 것이 없어요. 내가 그냥 풀어준다께. 무슨 뜻이야? 아빠 언니는? 인자 속이 다 시원합니다. Ji-hyun yang baru mengetahui bahwa dirinya hanya dijadikan umpan untuk menangkap Enjin, akhirnya terlihat auto marah pada bapak moyangnya. 왜 그랬어? 언니는 날 구하려고 여기까지 왔는데. 그러니까 아빠는 바보야. 시원아. Merasa sudah menang, pimpinan White Shark pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung Enjin. Namun tanpa rasa gentar, Enjin pun meladeni mereka semua untuk berbaku hantam. Meskipun sudah bertarung dengan begitu epik, namun karena jumlah musuh terlalu banyak, akhirnya Enjin pun mulai kewalahan karena kelelahan. Ketika Eunjin mulai kehilangan fokus, salah satu anggota gangster pun langsung maju hendak menusuk Enjin. Namun tiba-tiba Jaseol pun kembali muncul untuk menolong Enjin. Melihat Jaseol yang terkena tusuk, Enjin pun jadi sangat marah dan kembali bangkit untuk menghajar para gangster. Meski begitu, lagi-lagi Enjin dapat ditumbangkan karena kehabisan stamina. Namun di saat-saat terpojok seperti inilah, tiba-tiba seluruh pasukan Enjin datang dan tak lupa memberikan Enjin senjata andalannya, yaitu gunting sakti. Dan akhirnya Enjin pun bisa menghabisi seluruh pasukan gangster White Shark. Hingga tersisalah pimpinan gangster White Shark seorang diri. Di sini Enjin pun langsung menyikatnya, namun dia tidak langsung membunuhnya. Kemenangan ini pun disambut bahagia oleh para pedagang di kota tersebut. Karena berkat kemenangan ini, kini mereka tidak harus lagi membayar uang upeti. Setelahnya Eunjin pun memutuskan untuk pergi dari kota ini.
Dan Ji-hyun terlihat juga ikut pergi dengan Eun-jin karena dia sudah memutuskan untuk mengikuti jejak Eun-jin menjadi seorang gangster wadon. Di akhir film, diperlihatkan kembali kelompok Eun-jin yang akan bertarung dengan gangster lain yang ternyata juga terdiri dari para wadon. 무시하는 거죠. Dan dengan jurus terbang yang mereka pelajari dari FTV Indosiar, akhirnya Eun-jin pun bertarung dengan lawannya di atas tumpukan kontainer kargo. Dan film pun tamat. Nah, seperti itu laki saya guys. Gimana menurut kalian? Seru apa enggak? Untuk film selanjutnya kira-kira enakan kita bahas film apa guys? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then, baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got